Apa hubungan karma pala dengan keadilan Tuhan? Terima kasih. Tuhan menciptakan setiap ciptaannya berdasarkan karmanya sendiri-sendiri. Ya, jadi Tuhan adil. Kalau memang karmanya baik, dia lahir menjadi surga syuta. Ya, kalau saya lihat mungkin seperti Bayu ya, dulu mungkin dia termasuk orang yang berbahagia, karma baiknya banyak ya. Tapi jangan sampai sekarang karma baiknya tidak banyak, kau lahir besok tidak jadi orang baik lagi. Ya, maka dari itulah keadilan Tuhan yang berhubungan dengan karma pala. Oke, itu kira-kira. Baik, terima kasih ya. Astenggara, mungkin saya dari dahulu karena saya baik ya. Saya lahirnya ganteng ya. Sonda juga pasti sama, karena Sondita dulu dari dahulunya cantik, makanya sekarang cantik lagi. Ini pertanyaan selanjutnya dari teman-teman juga. Saya lihat banyak orang yang suka mengartikan karma sebagai hal yang negatif, tapi yang saya tangkap karma pala berarti hasil dari perbuatan atau hasil kerja kita, dalam hal baik maupun hal buruk. Kira-kira kenapa ya banyak orang yang memandang arti karma itu seperti kena batu, cenderung ke arah negatif? Wah, ini sedikit menyindir kaum milenial ya, kaum berbahan. Bahwasanya tadi katakan bahwasannya untuk mencapai moksa ya, dalam agama kita sudah dikatakan bahwasannya harus bekerja. Jadi untuk kaum milenial wanita ya, mungkin kalau misalkan masih rebahan aja di kasur, harus bekerja ini ya. Harus bekerja untuk bisa mencapai moksa. Benar. Nah, tadi sudah dibacakan dari umat kita yang Hindu melalui online yang sudah dibagikan melalui link sudah tersedia. Sekarang kita kembali lagi ke penonton yang ada di Utama Mandala ini. Untuk mungkin Bapak, Ibu, atau teman-teman semuanya yang mau bertanya lagi kepada dua narasumber kita, bisa untuk langsung bertanya seperti tadi, nama lalu pertanyaannya apa, begitu. Oke, terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama saya Nyoman Wisada, ingin bertanya, apa hubungan karma pala dengan keadilan Tuhan? Terima kasih. Baik, wah sangat menarik sekali Pak Gede, Pak Bayangkara, bahwasannya ini membahas tentang keadilan. Jadi apa hubungan karma pala dengan keadilan? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Pak Bayangkara. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik, bahwa secara substansi kita memahami dan meyakini Tuhan itu maha adil. Tetapi dalam kenyataannya kita masih banyak melihat juga ada orang-orang yang beruntung, ada orang-orang yang tidak beruntung. Ya. Hubungan karma dengan keadilan Tuhan kita bisa melihat pencerminannya dari reinkarnasi atau penarbaya. Mari kita lihat. Kalau kita yakin bahwa apa yang diciptakan Tuhan kepada umatnya atau untuk umatnya adalah semata-mata karena kasih sayang Tuhan. Ya. Kenapa Tuhan menciptakan orang lahir cacat? Orang lahir tidak beruntung. Orang lahir tidak memiliki wajah yang ganteng dan sebagainya. Sedangkan di bagian lain ada orang yang lahir beruntung di tempat orang yang kaya, menjadi anak yang pintar, cerdas, rupawan, ya, sempurna dan sebagainya. Apakah dalam kasus itu Tuhan tidak adil? Kalau kemudian kita menyadari bahwa apa yang diciptakan Tuhan karena kasih sayangnya, berarti penderitaan itu juga atas kasih sayang Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kita menghindarinya? Karena pada saat ada pilihan kita hidup menjadi orang kaya atau orang menderita, pasti sebagian besar akan memilih kehidupan di tempat orang yang menyenangkan. Nah, untuk itulah akhirnya kita tidak boleh mempersalahkan Tuhan tentang hal itu. Karena Tuhan Maha Adil. Maka dengan demikian, ya, seperti yang kita ceritakan tadi bahwa karma itu tidak cukup dinikmati pada kehidupan hari ini,
dan akan berlanjut pada kehidupan berikutnya. Dan kalau kita melihat swarga rohana parwa, di swarga rohana parwa itu kita diberikan cerminan bahwa setiap orang pasti memiliki surga dan nerakanya sendiri. Dan kemudian mana yang lebih banyak dia miliki akan dinikmati belakangan. Karena itu akan menjadi kendaraan bagi mereka untuk mengantarkan pada kehidupan yang benar. Mari kita lihat contoh Pandawa. Pandawa memiliki loh beberapa kekurangan, ya, maka Pandawa sempat ada di neraka. Duryodhana atau Korawa yang kita anggap sebagai yang jahat memiliki loh surganya, walaupun hanya sejenak. Nah, maka dari itu apa hubungan karma dengan keadilan Tuhan? Tuhan itu sangat adil memberikan kepada kita apa yang seharusnya kita dapatkan, apa yang telah kita perbuat dan hasilnya harus kita nikmati. Maka dari sana kita bisa melihat bahwa pada saat ada kelahiran surga yang kita sebut sebagai surga Syuta, mereka adalah melanjutkan menikmati hasil perbuatan baiknya pada kehidupan berikutnya. Lahirlah dia sebagai orang yang tidak menderita, penuh dengan kesenangan. Dia lahir sebagai orang yang cerdas dan sebagainya. Dibandingkan kemudian dengan yang lainnya yang berbalik. Karena Tuhan tidak mungkin akan menghukum seseorang tanpa alasan. Ya. Tuhan adalah hakim tertinggi. Tuhan akan memberikan apa yang seharusnya kita dapatkan. Nah, keadilan Tuhan berhubungan dengan karma, bahwa Tuhan menciptakan setiap ciptaannya berdasarkan karmanya sendiri-sendiri. Ya, jadi Tuhan adil. Kalau memang karmanya baik, dia lahir menjadi surga Syuta. Ya, kalau saya lihat mungkin seperti Bayu ya, dulu mungkin dia termasuk orang yang berbahagia, karma baiknya banyak ya. Tapi jangan sampai sekarang karma baiknya tidak banyak, kau lahir besok tidak jadi orang baik lagi. Ya, maka dari itu, itulah keadilan Tuhan yang berhubungan dengan karma. Oke, itu kira-kira. Baik, terima kasih ya. Astunggara, mungkin saya dari dahulu karma saya baik ya. Saya lahirnya ganteng ya. Saudara juga pasti sama, karena saudara dulu itu dahulunya cantik, makanya sekarang cantik lagi gitu ya. Baik, tanpa nunggu lama lagi saya merepet ke Pak Gede dulu ya. Pak Gede, bagaimana nih Pak Gede? Tadi kalau Pak Bayangkara mengatakan bahwasanya Tuhan itu adil sesuai dengan karma pala individu sendiri. Nah, kalau Pak Gede sendiri bagaimana pandangannya ini? Iya, saya sangat setuju sekali dengan Tuh Haji. Jadi hukum karma adalah hukum Tuhan yang paling adil. Secara umum kita akan mengenal ada dua hukum yang besar, hukum merta dan hukum karma. Hukum merta mengikat seluruh alam semesta beserta isinya. Sedangkan hukum karma hanya mengikat pada makhluk hidup ciptaan Tuhan, baik tumbuhan, hewan maupun manusia. Manusia diberikan hukum karma, diberikan kehendak bebas untuk berbuat sesuai dengan keinginannya. Kita sebut dengan free will, ya, memiliki kehendak bebas untuk berbuat sesuai dengan apa yang dia diinginkan. Ketika seseorang itu berkehendak atau berbuat yang buruk, akan sangat adil buruk yang dia terima. Jika dia berbuat baik, tentunya akan baik juga yang dia terima. Sudah sangat adil sekali. Ya, dalam Arjuna Wiwaha dijelaskan juga, siapa karitan temung hayu, masedana sarwa hayu. Niate masedana sarwa hale, sarwa hale gitu. Artinya siapapun yang hasilnya yang sekarang mendapatkan hasil baik, pasti dia dulunya awalnya berbuat baik. Begitu juga apabila seseorang sekarang berbuat buruk atau mendapatkan hasil yang buruk, maka dia sempat melaksanakan perbuatan yang buruk. Itu kan sudah sangat adil. Siapa yang berbuat buruk pasti akan menerima buruknya. Kemudian juga karma itu tidak pernah salah arah. Sudah saya sebutkan juga tadi, tidak pernah salah sasaran. Tidak mungkin yang berbuat si A yang dihukum si B, tidak mungkin. Pasti tetap akan si A. Siapa yang menggigit cabai, dialah yang merasa pedas kan gitu. Tidak mungkin temannya yang merasa pedas. Artinya itu sudah sangat adil sekali. Sekarang tergantung manusia itu sendiri, kehendak bebas manusia mau berbuat baikkah atau berbuat burukkah.
pada umumnya kita punya kecenderungan kalau kita menerima hasil yang buruk, wah Tuhan ini tidak adil gitu ya. Sering kok nilai saya kecil ya daripada teman-teman yang nyontek, padahal saya sudah jujur loh gitu. Ya kan, tadi sudah saya singgung juga. Tapi jangan khawatir, jangan pernah ragu terkait hukum karma ini. Karena hukum karma tadi saya sampaikan tidak pernah salah arah, dan orang yang percaya hukum karma tidak akan pernah berbuat buruk seperti mencontek dan lain sebagainya tadi. Karena dia takut akan hasil buruk yang dia terima. Ya, menurut saya begitu. Jadi hukum karma ini hukum Tuhan yang paling adil. Hukum karma, hukum Tuhan yang paling adil. Begitu saja. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa ternyata ada dua hukum berdasar sama hukum karma. Kalau kita tahunya cuma hukum cinta ya, ternyata ada dua hukum lagi ternyata ya. Baik, boleh dilanjut wanita untuk pertanyaan yang selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kehidupan kita yang sekarang hidupnya dipenuhi dengan kesedihan, penyesalan, air mata, itu bisa diartikan kita sedang menebus karma buruk yang kita perbuat di masa lalu atau kehidupan sebelumnya? Ya, mohon izin saya menanggapi. Kalau bagi saya sendiri pandangannya bukan menebus karma, tapi menerima hasil karma yang pernah dibuat sebelumnya. Sering juga tadi sudah kami sampaikan, terutama Ratu Haji, ada yang namanya sancita karma pala. Perbuatan yang dilaksanakan masa lalu, tapi kita terima saat ini. Artinya bisa jadi seseorang yang menderita sekarang merupakan hasil dari perbuatan dia sebelumnya. Ya, begitu juga kalau orang yang sekarang kelihatannya mewah gitu ya, kelihatannya selalu dalam berkecukupan, mungkin dia juga sedang menikmati. Tetapi ketika kita dalam kondisi yang buruk, ingat nih, kita jangan semakin berbuat buruk gitu. Misalnya adik-adik nih sekarang sudah tahu nilainya kecil ujian nih, atau semester lalu nilainya kecil gitu ya. Sekarang ketemu lagi mata kuliah yang sama saudara nih, kita jangan malah semakin males-malesan, semakin nanti aja kita googling aja nantilah ketika ujian gitu. Jangan seperti itu, tapi harus berbuat yang baik sehingga seolah-olah karma baik yang sekarang ini, yang dilakukan sekarang ini walaupun belum menerima hasilnya, tapi sudah menjadi tabungan untuk di masa mendatang. Terusnya begitu. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi nih, Bli. Ya, tadi sudah sangat singkat sekali ya penjelasan dari Pak Gede. Selanjutnya ini ada lagi nih pertanyaannya semakin menjawab, semakin dijawab semakin dalam lagi pertanyaannya. Ini pertanyaan selanjutnya dari teman-teman juga. Saya lihat banyak orang yang suka mengartikan karma sebagai hal yang negatif, tapi yang saya tangkap karma pala berarti hasil dari perbuatan atau hasil kerja kita dalam hal baik maupun hal buruk. Kira-kira kenapa ya banyak orang yang memandang arti karma itu seperti kena batu, cenderung ke arah negatif? Begitu. Mungkin dari Pak Bayangkara bisa ditanggapi terlebih dahulu. Ini berkaitan erat dengan cara memahami karma. Ya, memang kalau dalam pergaulan sehari-hari kita sering melihat kalau ada orang kena masalah, jawaban tetangganya, oh dia kena karmanya, kan begitu. Kalau itu terjadi berarti kita akan mengidentikan karma sebagai sesuatu yang buruk. Padahal, ya, kalau kita bicara karma dalam pengertian harfiahnya itu karma adalah perbuatan, pahala adalah hasilnya. Setiap perbuatan hasilnya memang hanya ada dua, baik dan tidak baik, atau baik atau buruk, kan begitu ya. Maka dengan demikian memahami karma dengan baik itu akan menjadikan kita memiliki pemahaman karma secara komprehensif, bahwa karma itu ada karma baik dan ada karma buruk. Tidak semata-mata karma itu buruk. Ya, walaupun dalam diksi pergaulan kadang-kadang kita melihatnya seperti itu. Ya, tapi bagi kita yang meyakini karma, ya, pasti kita memahami karma itu atau pahala dari karma itu, ya. Karma adalah perbuatannya, itu pekerjaannya atau pelaksanaannya, pahalanya adalah hasilnya, ya. Karma, pahala, hasil dari perbuatan pasti hanya ada dua, baik dan tidak baik, atau baik atau buruk. Maka dari itu perlu kita memahami ajaran karma dengan baik agar kita tidak terjebak memahami karma itu sebagai semata-mata suatu yang buruk.
karma yang baiklah yang mengantarkan kita mencapai tujuan hidup, yaitu pembebasan atau moksa. Dan karma yang buruk itulah kemudian yang menjadikan kita ada di neraka atau menikmati kehidupan berikutnya yang sangat tidak beruntung. Itu kira-kira. Baik. Kalau dari Pak Gede mungkin ada sependapat lagi atau ada berbeda lagi? Oke. Benar yang disampaikan Ratu Haji, memang kita dalam kehidupan bermasyarakat cenderung lebih suka memperhatikan hal yang negatif. Iya enggak? Dikit-dikit kita pasti lihat yang buruknya aja. Kadang-kadang orang 1000 berbuat baik nggak pernah kelihatan, tapi satu kali dia berbuat buruk langsung kelihatan, langsung dicibir, langsung diomongin ya, langsung masuk lambe turah ya. Semua tahu ya, gitu. Benar yang sampai Ratu Haji memang seperti itu. Mindset kita di dalam masyarakat itu bahwa ada orang yang kena musibah bilang, oh dia kena karmanya. Ketika orang itu sukses, nggak ada orang pernah bilang, oh dia mungkin karma ini. Nggak pernah ada orang bilang gitu. Pasti dia hanya melihat kesuksesannya saja. Ketika orang itu terpuruk, malah yang dilihat proses terpuruknya. Nah, kadang-kadang kita tidak berimbang. Padahal seharusnya ketika kita melihat orang lain sukses, maka yang kita harus pelajari bukan suksesannya, tapi proses menuju sukses itu. Karena karma itu bukan instan, artinya bukan berorientasi pada hasil, tapi prosesnya yang kita cari. Proses karma itu, kita berkarma baikkah atau berkarma burukkah. Ingat juga hukum karma juga tidak semudah kita menghitung matematika. Jika kita 3 kali berbuat buruk diimbangi dengan 3 kali berbuat baik, belum tentu tertutupi 3 kali buruk ini. Gitu. Ya, oleh karena itu kita harus memiliki kesadaran akan hukum karma, bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan itu adalah karma dan setiap hasilnya itu adalah pala. Baik itu hasil yang baik, baik itu hasil yang buruk. Mudah memang kita sampaikan, tetapi menanamkan dalam diri itu memang sulit. Oleh karena itu kitalah sebagai generasi muda hendaknya memahami, apalagi semua ini intelektual ya, KMHDI, adik-adik ini corong-corongnya Hindu di masyarakat ya, atau di keluarga. Marilah kita sama-sama memahami filosofi atau hakikat hukum karma itu dengan baik. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gede. Memang ada 2 pandangan ya dari Pak Bayangkara mengatakan bahwasannya ini proses berpikir ya. Jadi proses berpikir seseorang yang menganggap karma itu adalah sesuatu hal yang baik atau buruk. Nah, lalu dari Pak Gede mengatakan bahwasannya tadi memang hukum karma itu tidak bisa instan, tidak bisa seperti rumus matematika ya. 3 kali 3 kali 3 bisa imbang, semuanya tidak bisa. Karena rumus kehidupan nggak ada yang tahu, Suanita. Tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti. Kayak hubungan juga harus ada prosesnya, nggak bisa langsung instan. Masak mie aja direbus dulu, baru jadi mie-nya. Kalau begitu juga Pak Bayangkara ya. Baik, pertanyaan yang terakhir Suanita dari audiens yang sudah ditampung melalui Google Form. Untuk yang terakhir mungkin bisa dibacakan. Baik, untuk pertanyaan terakhir ini cukup menarik ya, Bi. Seperti yang kita tahu, Indonesia kan beragam-ragam agama, memiliki beragam-ragam budaya, dengan hukum karmanya masing-masing. Lantas bagaimana sudut pandang hukum pemerintahan mengenai hukum karma itu sendiri? Apakah ada hukum karma dan pemerintah yang mengimbangi dan merangkum hukum karma dari ke-6 agama resmi di Indonesia? Yang pertama, apakah kita bisa menghapus karma buruk? Itu. Ini dijelaskan dulu atau kita bahas dulu. Apakah ada hukum yang merangkum hukum karma dari setiap agama dari yang ada di Indonesia? Ya. Kalau kita melihat hukum apapun, hukum positif ya yang ada di Indonesia, saya yakin itu berdasarkan hukum karma. Kenapa? Pada saat seorang hakim memutuskan seseorang itu bersalah, menghukum orang yang bersalah, bukan karena agamanya, tetapi karena kesalahannya. Maka hukum-hukum positif sesungguhnya pasti dia mengadopsi hukum karma. Karena hukum karma adalah hukum sebab akibat yang paling universal.
Pak Gede menyatakan bahwa hukum karma itu pasti. Ya, nah ada yang berbuat tidak menikmati hasilnya hari ini atau pada kehidupan berikutnya atau pada kehidupan di alam sana, pasti dia nikmati. Ya. Nah, kalau demikian kemudian apa yang merangkum? Sesungguhnya sekali lagi saya ulang, ya, hukum positif yang dikembangkan di Indonesia baik dalam bentuk undang-undang apapun itu, ya, penerapannya pasti berdasarkan hukum karma. Karena tidak ada hakim yang memutus suatu permasalahan tidak berdasarkan apa yang dia perbuat dan tidak berdasarkan apa yang dia langgar atau dia kerjakan dengan baik. Nah, itu pasti. Maka dari itu jawabannya adalah bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia sesungguhnya sedang mengadopsi atau telah mengadopsi semua hukum karma di agama manapun itu berada. Baik secara eksplisit dinyatakan ada hukum karma atau tidak. Kalau Hindu kan memang menyatakan secara eksplisit, srada, keyakinan dasar dari umat Hindu adalah salah satunya karma pala. Kita yakin betul loh. Jangan sampai kita berpikir, berkata dan berbuat tidak baik. Pasti ada hasilnya. Ya. Nah, maka dari itu baru kita lanjutkan kepada pertanyaan yang mendampingi berikutnya, apakah karma itu bisa ditebus? Oke. Kalau kita mengatakan karma bisa ditebus, itu diksinya demikian ya. Sesungguhnya sebenarnya kalau kita lihat siklus kehidupan adalah siklus pemurnian. Ya. Hari ini kita hidup melanjutkan karma kita yang sebelumnya. Kalau itu dibilang adalah dalam rangka memurnikan, meningkatkan kualitas hidup, berarti kita akan sedikit demi sedikit mengurangi dampak buruk dari karma yang sebelumnya, menjadi kehidupan hari ini yang lebih baik, dan kemudian kita merencanakan untuk kehidupan berikutnya. Kita hari ini sedang mendesain kehidupan kita untuk yang berikutnya melalui ya bagaimana kita merencanakan untuk bisa memiliki karma baik yang lebih banyak daripada karma yang tidak baik. Nah, kalau itu dikatakan menebus, ya, kalau itu dikatakan menebus itu kan seperti utang piutang, habis karmanya. Ya, mungkin itu diksi yang tidak tepat. Tetapi kalau kita mengatakan melebur karma, ya, jadi karma itu tetap ada loh. Tapi kalau kita lebur dengan perbuatan-perbuatan atau karma-karma baik lebih banyak, itu akan lama-lama semakin tersamarkan. Ya, jadi seperti umpamanya kalau kita melihat satu gelas kopi. Pada saat kopi itu tidak ada gulanya, kopi itu terasa pahit. Tetapi begitu dicampur sedikit gula, pahitnya semakin tersamarkan, ada rasa manis yang kelihatan atau terasa. Ditambahkan gula lagi, semakin manis dia. Kalau gulanya banyak, bisa jadi rasa kopinya hilang. Hanya manisnya saja yang kelihatan atau yang terasa. Mungkin seperti itu kita melihat bagaimana perjalanan karma itu melebur perbuatan-perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dan itulah kendaraan kita untuk mencapai pembebasan sesuai dengan tujuan hidup. Karma kalau kita menggunakan harfiahnya mungkin tidak bisa kita tebus, tapi bisa kita imbangi, kita lebur dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu kira-kira. Ya, itu kira-kira. Silakan. Baik. Kalau dari Pak Gede gimana Pak Gede? Tanggapannya mengenai karma ini apakah bisa dihapus gitu, apa bisa dilebur gitu? Ya. Sebelumnya saya menanggapi yang hukum karma dan hukum pemerintah itu, karena Tuh Haji tadi sudah menyampaikan pandangan, saya juga ingin melengkapi. Bagi saya, hukum pemerintah dan hukum karma itu adalah hukum yang saling melengkapi, karena semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Coba kita lihat pelan-pelan. Hukum pemerintah atau hukum negara, ya hukum yang dibentuk dalam suatu negara yang telah disepakati dalam suatu negara atau kelompok masyarakat, maka dia mengikat suatu masyarakat itu dan dengan tegas hukumannya dan waktu yang jelas. Misal, seseorang yang berbuat jahat, di mata hukum dia akan divonis mungkin penjara berapa tahun. Ya. Sedangkan hukum karma ini memang dia adil, objektif dan komprehensif, tetapi waktunya yang tidak jelas.
waktunya tidak jelas ya kan. Bisa jadi kita sekarang kita terima, bisa nanti atau bisa kapan saja. Berbeda dengan hukum pemerintah, kalau hukum pemerintah sudah jelas hukumannya kapan. Tetapi hukum karma sudah pasti berimbang dan adil dan objektif, tidak mungkin salah arah. Sedangkan hukum pemerintah bisa jadi dia tidak, mohon maaf ya, bukan saya tidak percaya dengan pemerintah, saya kan aparatur sipil negara harus percaya pemerintah, tetapi bisa jadi ada sesuatu yang mungkin harusnya hukumannya sekian jadi lebih ringan atau segala macam. Artinya semua saling melengkapi antara hukum karma dan hukum pemerintah. Misal begini, ada misalnya Bayu kena penipuan misalnya, kena kasus penipuan. Ketika melapor ke aparat, maka laporan itu kan diproses dulu, kemudian setelah diproses ya nanti akan terbit surat, kemudian juga bisa jadi ditemukan pelakunya, bisa jadi tidak. Sedangkan hukum karma, tanpa kita perlu melapor, tanpa kita perlu merintah, tanpa perlu diminta, pasti akan ada hasilnya. Hasilnya ya mungkin kenapa kita bisa kena tipu, mungkin karena kita lalai sebelumnya. Dan yang penipu mungkin dia bebas dari aparat, dari polisi, tetapi dia pasti akan menerima hasilnya, entah itu kapan. Jadi bagi saya hukum karma dan hukum pemerintah harus saling melengkapi. Hukum karma tidak pasti kapan waktunya kita terima, hukum pemerintah pasti sudah kapan akan diterima. Tetapi hukum karma selalu adil dan objektif, sedangkan hukum pemerintah mungkin kadang bisa berat sebelah. Ya, jadi harus saling melengkapi sehingga menjadi hukum yang komprehensif, yang lengkap dan utuh dan bisa diterima oleh seluruh masyarakat luas. Bagi saya itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan selanjutnya, apakah dosa bisa dilebur, dihapus, karma buruk, atau karma buruk bisa dihapus? Ya, jadi begini, di awal sekali tadi saya sudah menyampaikan yang namanya karma wasana. Karma wasana adalah bekas-bekas perbuatan. Jadi setiap perbuatan pasti akan menghasilkan bekas. Perbuatan buruk yang belum diterima hasilnya sekarang mungkin akan menjadi bekas untuk kehidupan berikutnya. Ya, kan tadi sudah saya sampaikan, misalnya kita berbuat buruk 3, mungkin diterima di saat ini cuma 2, sisa 1 bekasnya di kehidupan berikutnya. Nah, catatan-catatan akan karma ini akan tetap ada sepanjang kita hidup sampai meninggal. Setelah kita meninggal, Sang Suratma sebagai juru tulisnya di Swargan ya, di Yamaloka, dia sudah punya catatan, berbuat buruk sekian, berbuat baik sekian kali, tidak akan hilang bekas-bekas itu karma itu. Pasti akan ada catatannya di database, di buku besarnya itu ada, ya. Oleh karena itu, bagi saya bekas-bekas karma itu tidak bisa dihapuskan, atau apa itu tadi? Perbuatan itu tidak bisa ditebus, ya, tidak bisa ditebus. Ya, tetapi kita harus imbangi dengan perbuatan-perbuatan baik sehingga menjadi kadarnya lebih tinggi perbuatan baik daripada perbuatan buruknya. Itu menurut saya itu. Baik, berarti pada intinya pertanyaan ini adalah perbuatan buruk atau karma buruk itu tidak bisa ditebus, akan tetapi dilebur dengan karma-karma baik. Baik, tentu saja tadi sangat menarik juga Swanita, bahwasannya memang jangan khawatir terhadap karma kita ya. Karena di Sunya Loka sudah, di Yamaloka juga sudah tercatat semuanya. Meskipun kebakaran, kebanjiran gak akan hilang database-nya, pasti ada di sana. Karena di sana tidak mengenal banjir dan kebakaran ya. Gunung meletus tidak ada di sana, semuanya hidupnya bahagia. Lebih di sini 1 giga lebih bertera-tera di sana ya. Gak mungkin lebih lagi di sana. Jadi nggak mungkin kalau misalkan mencatat seharian mungkin bisa habis buku berapa ya. Hilang. Sang Suratma tidak. Itu uniknya Sang Suratma. Baik, untuk yang kedua Swanita, ini pertanyaan yang terakhir ya. Masih sama juga, tapi ini ada subbagian yang terakhir pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah semua orang bisa membuktikan dan mengetahui hukum karma yang telah dilakukan? Nah, untuk itu mungkin bisa dijawab oleh Pak Bayangkara terlebih dahulu. Apakah semua orang bisa membuktikan dan mengetahui hukum karma yang telah dilakukan? Oke. Kalau kita berbicara dalam konteks prarabdha karma pala, itu sangat gampang untuk dipahami bahwa hari ini kita berbuat, hari ini kita menikmati hasilnya. Kalau kita kemudian bicara dalam konteks kriya mana karma dan sancita karma pala,
kita akan berhubungan dengan hal-hal yang kadang-kadang, itu bukan kadang-kadang, malah hal-hal yang bersifat non material. Sehingga saudara, ya, pada saat kita bicara tentang apakah kita memahami karma, ya, dan mengetahui karma itu adalah karma kita, ya, itu kita tidak bisa masuk ke alam material semata, atau kita tidak bisa bicara seperti matematika atau fisika. Harus ada sebuah keyakinan yang mendasarinya. Maka dari itu karma pala adalah salah satu serada dasar keyakinan dari umat Hindu. Artinya kita harus yakin dulu. Kalau kita tidak yakin, ya kita tidak akan peduli dengan karma kita. Nah, untuk itulah makanya saudara, pada saat kita bicara tentang itu, kalau kita bicara dalam konteks prarabdha karma, clear. Kalau kita bicara dalam konteks kriya mana dan sancita karma pala, itu harus ada dasar keyakinan yang mendasari. Karena memang ajaran karma pala mengajarkan bahwa sekali lagi, apapun yang kita nikmati hari ini, itu bisa jadi adalah hasil perbuatan kita hari ini, dan bisa jadi juga adalah hasil perbuatan kita pada kehidupan yang sebelumnya. Kalau kita yakin, pada saat kita menghadapi masalah akan ada suatu kemampuan mental untuk memahami masalah itu, sehingga kita tidak ada dalam kehidupan yang penuh dengan penyesalan. Ya, kita paham kemudian bahwa kita sedang menjalankan tugas menyelesaikan karma kita. Ada dasar keyakinan, itu kira-kira. Nah, maka dari itu sekali lagi diajarkan kepada kita bahwa misterinya karma, sekali lagi misterinya karma tidak bisa langsung kita hitung hasil kita hari ini. Tetapi hasil kita akan bisa kita nikmati pada kehidupan berikutnya dan seterusnya. Kita kadang-kadang menolong seseorang tanpa kita kenal. Tetapi suatu saat kita memungkinkan juga ditolong orang yang tidak kita kenal kok. Apa hubungannya? Nah, itulah misteri karma. Jadi kalau kita meyakini, kita akan memahami dengan baik, dan dengan kita memahami dengan baik, kita akan menjadi siap dan bisa melaksanakan tugas menyelesaikan karma ini dengan sebaik-baiknya. Itu kira-kira. Ya. Baik, wah, sangat filosofis sekali suara itu ya. Baik, kita beranjak saja langsung kepada Pak Gede ya. Bagaimana menanggapi, apa masih tetap dengan rumus matematikanya, atau mungkin ada pandangan lagi fisika, mungkin kimianya mungkin? Oke. Jadi seperti yang disampaikan Ratu Haji tadi, bahwa sangat sulit kita membuktikan hukum karma itu. Mungkin sekarang kita berbuat baik, kita belum tahu hasilnya kapan kita terima, dan buktinya hasil itu seperti apa. Begitu juga sekarang kita menerima hasil yang baik. Ini hasil perbuatan saya yang mana ya? Kan kadang-kadang kita nggak tahu apa perbuatan yang kemarin, apa yang barusan. Kita tidak tahu. Kita sulit membuktikan. Sekarang kita mendapatkan keberuntungan ini bisa bertemu bersama seperti ini kan juga atas hasil karma. Kita nggak tahu ini hasil karma yang mana dari perbuatan kita sebelumnya yang mana, kita tidak tahu. Memang sulit sekali kita membuktikan hukum karma itu. Tetapi kita harus yakin. Karena hukum karma itu sulit kita buktikan, sulit dilogikakan, sulit diterima oleh akal sehat dan oleh ilmu saintifik lainnya, makanya dia menjadi serada. Jadilah dia keyakinan oleh umat Hindu. Coba adik-adik lihat, kelima serada ini kan hampir semua sulit kita buktikan, sulit kita cari dalam ilmu saintifik, sulit. Oleh karena itu agama Hindu menciptakan itu sebagai serada. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita sebagai umat Hindu harus yakin terhadap 5 hal tersebut, terhadap serada tersebut, termasuk hukum karma pala. Sekali lagi saya sampaikan, tetapi jangan pernah khawatir. Setiap karma pasti ada hasilnya. Setiap karma baik pasti akan ada hasil yang baik pula. Itu aja dari saya yang terakhir. Baik. Demikian pertanyaan yang sudah kami bacakan baik dari penonton dan juga dari umat Hindu ya yang sudah mengirimkan melalui Google Form. Dan mungkin saya ringkas sedikit diskusi kita pada hari ini, bahwasannya
karma pala itu harus diyakini. Karena itu keyakinan kita sebagai umat Hindu bahwa karma pala itu ada dan selalu menghantui kita. Ya, karena kenapa? Karena mungkin saja setelah kehidupan selanjutnya ini kita bisa mungkin mendapatkan karma baik dan buruk. Maka dari itu teruslah berproses dalam kehidupan dan terus yakini bahwasannya karma baik dan karma buruk itu pasti ada dalam setiap kehidupan. Baik, karena telah berakhirnya sesi tanya jawab pada Dharma Tulo hari ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sangat hebat sekali. Mungkin bisa bertepuk tangan terlebih dahulu untuk dua narasumber kita. Sangat filosofis dan sangat mendalam sekali wanita ya. Dan juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengompon pura, yaitu Pura Raden Wijaya yang sudah memberikan tempatnya untuk bisa berdiskusi di sini dan sangat luar biasa ya, sejuk sekali di sini. Baik, mari kita tutup Dharma Tulo kita hari ini. Saya Gusti Bayu undur diri dan juga rekan saya Komang Sonita Gastia dengan Parma Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Sampai jumpa di Hindu Menjawab sesi selanjutnya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Swidananda, penggagas Pura Sakti Raden Wijaya. Sebelah kanan saya ini Pak Wayan Subarja, mewakili Ketua Batam. Jadi Pura Sakti Raden Wijaya ini mulai dibangun digagas 2017 dengan nama Pura Sakti Raden Wijaya. Arsitekturnya arsitektur Jawa. Kenapa? Karena ini tujuannya sebenarnya lebih banyak orientasi politis dan estetis Hindu yang ada di Surabaya, bahwa ini masih ada. Karena tempat ibadah ini adalah tempat ibadah 6 agama termasuk ini. Untuk itulah kita berjuang harus ada. Nah, proses penanamannya dari saudara-saudara kita di Gasan Indonesia dan para donatur, termasuk donatur. Singkat cerita, pura ini bukan di yang presiden dengan luas square-nya 400 meter persegi. Selesai 2019, setelah selesai kita serahkan kepada PHD Wikasati selaku pengemong. Yang mengelola adalah Banjar Wikasati. Demikian kira-kira, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Santi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ino Abisada, aku Ketua Barisati di Dharma Yusana Afrika Santi, Santri yang saat ini kita berada di Pura Sakti Raden Wijaya. Kami selaku Santri Hindu di Dharma Afrika Santi membawahi dua pura, yaitu Pura Sakti Ditempuh dan Pura Sakti Raden Wijaya. Om Santi. Perkenalkan, nama saya Yuliantoro, selaku Ketua Rumah Tangga Pura Sakti Raden Wijaya. Pura Sakti Raden Wijaya ini khas dengan pembawaan seperti kerajaan Majapahit. Untuk pengakuan sini ada suku Jawa, Bali, dan India. Untuk setiap upacara upacara sini memakai Banten atau sesaji Jawa. Dan setiap upacara semua harus pakai sesaji Jawa sesuai pakemnya. Untuk pengempon wilayahnya umat Biung, Karangpilang, Rakasati, dan Gerjo. Sekian wabillahi taufiq, kami doakan. Wom San 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 Wom.